Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ahmad Zaini MPD. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Hari ini kami akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan mengenai distribusi frekuensi dan grafik. Materi yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan pembagian data ke dalam kelas-kelas interval. Distribusi frekuensi bertujuan untuk mengatur data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan data yang telah ditemukan. Menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi memiliki manfaat untuk menyederhanakan penyajian data. Distribusi frekuensi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, distribusi kualitatif, dan yang kedua, distribusi kuantitatif. Contoh sederhana dari distribusi kualitatif seperti data mengenai jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lainnya. Itu termasuk data kualitatif. Untuk contoh data kuantitatif dalam distribusi kuantitatif adalah data yang berisi hasil ajar, hasil pembelajaran, jumlah siswa, dan lainnya. Bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam distribusi frekuensi, yang pertama ada kelas interval. Kelas interval adalah kisaran nilai atau interval yang digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok dengan lebar yang sama. Ada 3 pedoman yang harus diperhatikan dalam menentukan kelas interval. Yang pertama, ditentukan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, ditentukan dengan membaca grafik jumlah kelas interval. Yang ketiga, ditentukan dengan rumus Sturges. Bisa dilihat di salindia kami, ada rumus Sturges yang berisi K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Keterangannya, K sama dengan jumlah kelas interval, N sama dengan jumlah data observasi, log sama dengan logaritma. Bagian yang harus diperhatikan selanjutnya, yang kedua ada batas kelas. Batas kelas dibagi menjadi 2 lagi, ada batas kelas bawah dan batas kelas atas. Yang ketiga ada rentang data. Rentang data adalah selisih antara data tertinggi dan data terendah. Selanjutnya yang keempat ada panjang kelas interval. Yang kelima ada frekuensi kelas, yaitu banyaknya jumlah data dalam kelas tertentu. Selanjutnya ada cara untuk menyusun distribusi frekuensi. B. Menyusun distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel frekuensi, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Urutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. 2. Menghitung rentang atau R, data maksimum dikurangi data minimum. 3. Tentukan banyaknya kelas menggunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 4. Hitung panjang kelas atau interval dengan menggunakan rumus berikut. Panjang kelas P sama dengan rentang R,2 jumlah kelas. 5. Buatlah tabel frekuensi yang terdiri dari kolom-kolom interval kelas, agregasi, dan frekuensi. Bisa dilihat poin nomor 5 itu adalah contoh kolom interval. Kelas interval, tali, frekuensi atau F. Poin ke-6, hitunglah berapa jumlah frekuensi dengan tali atau melidi di dalam kolom tali sesuai dengan banyaknya data. Bisa dilihat contoh daripada kolom tersebut. Kelas interval 50 sampai dengan 55, talinya 3, frekuensinya 3. Contoh yang kedua 56 sampai dengan 61, talinya 7, frekuensinya 7.
Jika semua jumlah keseluruhan frekuensi ditemukan, kemudian hilangkan kolom tally dalam penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bisa dilihat contohnya, poin ke-7 tidak ada kolom tally. Kelas interval 50 sampai dengan 55, frekuensinya 3. Kemudian 56 sampai dengan 61, tally-nya 7, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentase, bukan frekuensi sebenarnya. Tabel distribusi frekuensi relatif merupakan tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Keuntungan menggunakan persentase sebagai alat untuk menyajikan informasi adalah bahwa persentase tersebut pembaca laporan penelitian akan mengetahui seberapa jauh sumbangan tiap-tiap bagian aspek di dalam keseluruhan konteks permasalahan yang sedang dibicarakan. Dengan hanya mengetahui frekuensi saja, kurang dapat ditangkap makna informasi di dalam keseluruhan hasil penelitiannya. Frekuensi relatif merupakan frekuensi yang dinyatakan dalam angka relatif atau dalam persentase persen. Besarnya frekuensi relatif tiap kelas adalah frekuensi absolut tiap kelas dibagi seluruh frekuensi dikali 100%. Contoh, distribusi frekuensi relatif data tunggal. Pada tabel 3.11 distribusi frekuensi relatif kinerja 10 orang guru data tunggal. Kinerja 20, frekuensi 2, persentase 20, perhitungan 2/10 kali 100 sama dengan 20. Kinerja 30, frekuensi 2, persentase 20, perhitungan 2/10 kali 100 sama dengan 20. Kinerja 33, frekuensi 2, persentase 20, perhitungan 2/10 kali 100 sama dengan 20. Kinerja 34, frekuensi 1, persentase 10, perhitungan 1/10 dikali 100 sama dengan 10. Kinerja 38, frekuensi 2, persentase 20, perhitungan 2/10 dikali 100 sama dengan 20. Kinerja 40, frekuensi 1, persentase 10, perhitungan 1/10 dikali 100 sama dengan 10. Totalnya yaitu frekuensi 10, persentasenya 100. Baik, di sini saya akan meneruskan mengenai materi distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan distribusi yang didapatkan pada tabel frekuensi dengan cara menjumlahkan frekuensinya secara bertahap hingga mendapatkan nilai total. Pada frekuensi kumulatif, total dari frekuensi kelas tersebut dan semua frekuensi terdapat atau ada pada kelas data sebelumnya. Distribusi frekuensi kumulatif disajikan dalam bentuk tabel dengan penyajian nilai dalam interval kelas. Untuk mendapatkan jumlah nilai secara interval, maka dilakukan penjumlahan pada kelas setelahnya. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki dua pembagian jenis, yakni kurang dari dan juga lebih dari. Untuk data tabel dan juga data kurang dari dan lebih dari bisa dilihat pada makalah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu grafik. Sebelum kita masuk pada penggolongan grafik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan grafik. Grafik adalah data yang disajikan secara efektif berupa presentasi visual dengan sebuah titik atau goresan untuk memberi tanda, informasi, dan menyampaikan ide. Pengertian lain menyebutkan bahwa grafik adalah representasi visual dari data menggunakan kombinasi angka, huruf, simbol, gambar, lambang, atau lukisan untuk menyampaikan konsep atau ide.
Ciri utama grafik yaitu visualnya sederhana, tetapi isinya mencakup keseluruhan dan jelas. Kemudian kita masuk pada penggolongan grafik. Menurut Supardi pada tahun 2017 dalam bukunya yang berjudul Statistik Penelitian Pendidikan, penggolongan grafik dapat digolongkan menjadi 5. Yaitu yang pertama ada grafik batang, yang kedua ada grafik lingkaran, yang ketiga ada grafik gambar, yang keempat ada grafik peta, dan yang kelima ada grafik garis. Grafik batang merupakan grafik yang paling sederhana, sangat mudah untuk dipahami. Biasanya grafik batang ini digunakan untuk menekankan atau membandingkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek. Pada umumnya, data yang dapat diperbandingkan oleh grafik batang tidak terlalu banyak, maksimal hanya 8 data. Di samping ini adalah contoh gambar grafik batang. Kemudian grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan presentase. Di samping ini contoh gambar grafik lingkaran. Kemudian ada grafik gambar. Grafik gambar adalah grafik yang mempresentasikan data berupa gambar atau bilangan yang mewakili data itu sendiri berdasarkan skala tertentu. Kemudian ada grafik peta. Grafik peta adalah grafik yang digunakan dalam statistik untuk menggambarkan hal-hal seperti kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang penyajian data statistiknya itu berupa garis lurus. Dalam grafik garis ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada grafik garis tunggal, grafik majemuk ganda, grafik poligon, dan grafik histogram. Grafik garis tunggal adalah grafik yang hanya terdiri dari satu dan hanya mewakili keadaan dari satu periode ke periode waktu berikutnya. Kemudian grafik garis majemuk atau ganda adalah grafik yang terdiri dari 2 garis yang mewakili suatu keadaan atau situasi dari satu periode ke periode waktu berikutnya dengan membandingkan 2 kondisi. Kemudian grafik poligon atau poligon frekuensi adalah grafik garis yang dipergunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi data dari suatu distribusi frekuensi. Biasanya grafik poligon frekuensi ini berbentuk kurva atau garis lengkung. Kemudian ada grafik histogram atau histogram frekuensi adalah grafik berbentuk batang persegi panjang yang skala dan ukurannya sesuai dengan data yang bersangkutan, berkesinambungan dari grafik yang satu dengan grafik yang lainnya, dan biasanya digunakan untuk menggambarkan frekuensi data pada distribusi frekuensi. Dari semua grafik yang telah disebutkan di atas, grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi adalah grafik poligon dan grafik histogram. Maka, kedua grafik inilah yang akan dibahas lebih lanjut. Yang pertama, histogram. Histogram adalah alat untuk menganalisis distribusi frekuensi, menampilkan data dalam kolom horizontal dan vertikal. Ini membantu memahami poin-poin utama data dengan cepat, karena ini adalah diagram yang banyak digunakan di berbagai bidang untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Contohnya, pada tabel hasil pengukuran pipa mesin A, di situ sudah tertera diameternya berapa, nilai tengahnya berapa, dan frekuensinya berapa. Setelah menemukan hasil pada pipa mesin A tersebut, dari tabel di atas dapat digambarkan diagram batangnya atau grafik berbentuk histogramnya. Disimak kembali gambar histogramnya. Untuk membuat diagram batang atau grafik histogram disesuaikan dengan hasil pada tabel di atas. Selanjutnya yang kedua itu ada poligon, diagram garis. Poligon frekuensi adalah grafik yang menghubungkan titik-titik berdasarkan titik-titik kelas, tengah, dan frekuensi kelas dari satu histogram. Contohnya seperti gambar di samping, di situ terdapat grafik poligon. Untuk nilainya disesuaikan dengan tabel di atas yang menghubungkan titik-titik berdasarkan titik-titik kelas, tengah, dan frekuensi kelasnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.